Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Safira Rohmah dengan NIM 240512041112 dari kelas TI 2024D UNESA. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hasil proyek saya pada materi kuliah Sains Komputasi terkait penerapan Multiple Linear Regression untuk menyelesaikan permasalahan peramalan atau prediksi. Tema yang saya ambil yaitu prediksi harga rumah yang dipengaruhi beberapa variabel. Oke, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Di latar belakang, kebutuhan akan tempat tinggal terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. Salah satu tantangan utama adalah menentukan harga rumah yang sesuai dengan kondisi pasar, karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti luas bangunan, jumlah kamar, lokasi, dan lingkungan. Proyek ini menggunakan dataset Housing Price Prediction Data dari Kaggle untuk menganalisis pengaruh berbagai variabel terhadap harga rumah menggunakan metode Multiple Linear Regression atau MLR. Melalui analisis ini diharapkan diperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap harga rumah serta penerapan konsep regresi linear berganda dalam konteks nyata dunia properti. Penjelasan detail dataset. Dataset yang digunakan dalam proyek ini bersumber dari Kaggle dengan judul Housing Price Prediction Data yang dibuat oleh Muhammad bin Imran. Dataset ini berisi kumpulan data mengenai karakteristik rumah beserta harga jualnya dalam satuan mata uang Rupiah India atau INR. Dalam proyek ini, dari keseluruhan kolom pada dataset asli, saya memilih 5 variabel utama, yaitu 4 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel yang pertama yaitu price atau harga rumah, jenis variabelnya dependent atau variabel Y, harga rumah dengan keterangan harga rumah yang menjadi target prediksi. Kemudian square feet atau area luas rumah, jenis variabelnya independent, variabel X1, luas bangunan atau lahan rumah dalam satuan kaki persegi atau meter persegi. Kemudian ada bedrooms atau jumlah kamar tidur. Jenis variabelnya independen, X2, jumlah kamar tidur yang terdapat di rumahnya. Kemudian ada bedrooms atau kamar mandi, jenis variabel independen, X3, keterangannya jumlah kamar mandi yang ada di rumah. Kemudian ada year built atau tahun rumah dibangun, jenis variabelnya independen, X4. Tahun pembangunan rumah menunjukkan umur bangunan yang dapat mempengaruhi harga jual. Kemudian berikut terdapat tabel dataset dari, sebenarnya ada banyak dari Kaggle yang saya ambil, ada lebih dari ratusan data. Di sini saya mengambil hanya 50 data saja. Yang pertama ini ada kolom untuk square feet atau area, kemudian ada bedrooms, bathrooms, year built, dan price-nya dalam satuan INR atau Rupiah India. Kemudian tabel perhitungan. Di sini saya menggunakan Excel untuk mempermudah perhitungannya dari mulai X1, X2, X3, X4, kemudian ada Y, dan di sini untuk perhitungannya dari semua X dari 1 sampai 4 ini dikuadratkan. Kemudian tiap X dikalikan, lalu tidak lupa juga mengkuadratkan Y-nya. Dan di akhir dijumlah dari total dari data pertama sampai data ke-50 di total. Paling bawah ini terdapat jumlahnya. Kemudian lanjut ke manualisasi metode MLR terhadap dataset. Multiple Linear Regression atau MLR adalah metode statistik untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan 2 atau lebih variabel independen.
Metode ini digunakan untuk memahami pengaruh beberapa faktor sekaligus dan memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan kombinasi variabel bebas. Rumus untuk regresi linear berganda hampir sama seperti regresi linear sederhana, hanya saja terdapat tambahan variabel. Secara umum, rumusnya sebagai berikut. Dengan Y merupakan variabel terikat atau dependen, kemudian X, 1, 2, 3, dan seterusnya merupakan variabel bebas atau independen, dan alfanya ini merupakan nilai konstanta, dan beta, 1, 2, 3, dan seterusnya merupakan nilai koefisien regresi. Dengan lebih dari dua variabel yang digunakan dapat diselesaikan dengan sistem persamaan linear dan juga matriks seperti pada persamaan di bawah ini. Dengan N ini merupakan jumlah data, kemudian X1Y hasil kali antara variabel X dan Y. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu penyelesaian dengan metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini bertujuan untuk mengubah sistem persamaan menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu bentuk segitiga atas, sehingga variabel dapat diselesaikan satu persatu melalui substitusi mundur. Dari nilai-nilai yang terdapat pada tabel di Excel, didapatkan persamaan sebagai berikut. Setiap persamaan mewakili hubungan antara konstanta alfa dan koefisien beta, beta 1, 2, 3, dan 4, yang nantinya akan kita cari nilainya. Setelah semua persamaan diubah ke bentuk segitiga atas, langkah berikutnya adalah melakukan substitusi mundur. Kita langsung aja ke langkah selanjutnya. Langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu menyusun matriks augmented, yaitu menggabungkan semua koefisien dari sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Matriks ini berisi nilai dari variabel independen seperti area, bedrooms, dan year build, beserta nilai hasilnya yaitu harga rumah. Selanjutnya, di langkah yang kedua yaitu proses transformasi ke bentuk segitiga atas. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem persamaan sehingga variabel dapat diselesaikan satu persatu. Proses ini dilakukan dengan mengeliminasi elemen-elemen di bawah diagonal utama menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama yaitu R2 dikurangi 1960,8 R1. Karena 1800 98.040.150, jika dikali R1 maka akan menghasilkan 1960,8. Ini kurang ya, harusnya ini R1 dikali ini ditemukan, kemudian R2 kan 1900. Kita lanjut. Selanjutnya pada langkah yang kedua, lakukan proses transformasi ke bentuk segitiga atas. Oh, sudah. Aduh, ada tangan jelas. Kemudian yang kedua yaitu R3. R3 dikurangi negatif 0,0003241286 dikalikan R2. R4 dikurangi negatif 0,0007908218 dikali R2, kemudian R5 dikurangi 0,00525689909 dikali R2. Dan lanjut ke langkah yang ketiga,
Setelah matriks berbentuk segitiga atas, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu substitusi mundur. Pada tahap ini, kita menghitung nilai setiap koefisien regresi mulai dari variabel terakhir hingga variabel pertama. Di baris yang kelima, yang ini, 18.902,58 beta 4 sama dengan 5.206,78. Di sini kita akan mencari nilai beta 4-nya, kemudian nilai ini kita akan taruh ke bagian kanan, dan dia akan membagi 5.000 ini, dan ditemukan nilai beta 4-nya yaitu 0,275. Di baris keempat juga sama, kita cari nilai beta 3-nya, ditemukan 14,82. Kemudian baris 3 kita mencari beta 2-nya, ditemukan negatif 8,026. Kemudian di baris 2 kita mencari beta 1-nya, ditemukan 0,126. Kemudian yang di baris pertama kita mencari nilai alfanya. Jadi di baris pertama ini kita masukkan semua nilai beta 1, 2, 3, 4 yang sudah ditemukan di sini. Kemudian kita dapat menemukan nilai alfanya, yaitu negatif 573,108. Sehingga model regresinya yang ditemukan adalah Y negatif 573,108 ditambah 0,126 dikali area dikurangi 8,26 dikali bedrooms dikurangi 14,082 dikali bedrooms ditambah 0,275 dikali year build. Lanjut ke penyelesaian di Octave. Kodenya sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisikan matriks koefisien A dan vektor hasil B di matriks yang pertama ini. Yang ini ya, yang pertama ini kita masukkan ke nilai A dan B-nya. Kemudian gabungkan menjadi matriks augmented dengan kode seperti berikut. Lalu di eliminasi Gauss-nya, yang pertama cari pivot atau nilai maksimum di kolom I. Kemudian tukar baris jika pivot bukan di posisi I, lalu eliminasi baris di bawah pivot. Kemudian lanjut ke substitusi mundur untuk mendapatkan solusinya. Lalu di display ini akan menampilkan output, tampilannya akan seperti berikut. Dan kita lanjut ke, berikut untuk hasil output dari kode yang telah kita jalankan di Octave. Ditemukan alpha atau intercept-nya negatif 573,1084. Kemudian beta 1-nya atau area yaitu 0,12698. Kemudian beta 2 atau bedrooms negatif 8,0262. Kemudian beta 3 bedrooms 14,0827. Kemudian beta 4 year build 0,27545. Dari penyelesaian yang telah saya lakukan, baik menggunakan penyelesaian secara manual dan menggunakan Octave menghasilkan hasil akhir yang sama, yaitu model regresi yang didapatkan price negatif 573,108 ditambah 0,126 kali area dikurangi 8,26 kali bedrooms ditambah 14,082 dikali bathrooms ditambah 0,275 kali year build. Kemudian lanjut ke evaluasi performa dengan minimal 3 metode, misal MSE, MAPE, dan RMSE. Evaluasi performa model regresi bertujuan untuk menilai sejauh mana model multiple linear regression atau MLR yang telah dibangun mampu memprediksi nilai variabel dependen harga rumah secara akurat dibandingkan dengan nilai aktual pada dataset. Dalam konteks ini, semakin kecil nilai galat atau error yang dihasilkan, semakin baik kemampuan model dalam mempelajari hubungan antar variabel. Yang pertama yaitu MSE atau Mean Squared Error. Berikut rumus dari MSE yaitu RSS per N. Rumus RSS sendiri yaitu sebagai berikut, dengan keterangan YI nilai aktual, Y payung I nilai prediksi, dan N merupakan jumlah data.
Kemudian lanjut kedua yaitu RMSE atau Root Mean Squared Error. Nilai RMSE menggambarkan besarnya deviasi rata-rata antara hasil prediksi dengan nilai aktual. Semakin kecil RMSE, semakin akurat model dalam memprediksi data baru. Rumus RMSE yaitu akar dari RSS per N. Kemudian yang ketiga yaitu MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian MAPE menunjukkan rata-rata kesalahan dalam bentuk presentasi terhadap nilai aktual. MAPE jika kurang dari 10%, maka sangat akurat. Jika 10% MAPE di antara 10% dan 20%, maka akurat. Di antara 20% hingga 50% cukup baik. Lebih dari 50% kurang akurat. Menurut Lewis 1982. Oke, kemudian kita lanjut ke implementasi di Octave. Di bagian atas kode terdapat data contoh berupa nilai aktual, Y asli, dan nilai prediksi. Y prediksi dari model regresi. Data ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model mampu memprediksi harga rumah. Selanjutnya dilakukan perhitungan error yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Dari nilai error tersebut dihitung 3 matriks evaluasi utama. Yang pertama yaitu MSE, yang kedua RMSE, dan yang ketiga ada MAPE. Di bagian akhir kode, hasil dari ketiga metrik ini ditampilkan di comment window menggunakan fungsi disp, sehingga kita dapat langsung melihat performa model setelah dijalankan di Octave. Nah, outputnya seperti berikut. MSE-nya ditemukan yaitu 3,662, RMSE-nya 1,9136, MAPE-nya 0,83065%. Nilai MSE 6,5321 menunjukkan rata-rata kesalahan kuadrat antara harga aktual dan prediksi cukup kecil. Kemudian nilai RMSE yaitu 2,55 mengindikasikan bahwa model rata-rata meleset sekitar kurang lebih 2,55 satuan harga dalam ribuan rupiah. Nilai MAPE atau 1,9 yaitu 1,93%, berarti tingkat kesalahan prediksi model sangat kecil dengan kategori sangat akurat karena kurang dari 10%. Oke, berikut untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama penerapan metode Multiple Linear Regression atau MLR pada dataset Housing Price Prediction dari Kaggle berhasil menggambarkan hubungan antara beberapa variabel seperti luas bangunan atau area, jumlah kamar tidur, bedrooms, jumlah kamar mandi, bathrooms, dan tahun pembangunan year build terhadap harga rumah atau price. Yang kedua yaitu model regresi dibangun melalui proses manualisasi perhitungan dengan persamaan normal dan diselesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss untuk mendapatkan koefisien regresi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil evaluasi menggunakan MSE, RMSE, dan MAP, diperoleh nilai kesalahan yang rendah. MAP-nya kurang dari 5%, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang baik dalam memprediksi harga rumah. Yang keempat, secara keseluruhan, model MLR ini dapat menjadi alat bantu analisis yang efektif dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi harga properti serta mendukung pengambilan keputusan di bidang real estate. Berikut untuk referensinya. Oke, mungkin sudah cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.